Kebobrokan sepak bola Asia, Cristiano Ronaldo ungkap dalam kecurangan yang merampas impian Piala Dunia 2026 Timnas Indonesia. Impian besar Tim Nasional Indonesia untuk berlaga di Piala Dunia 2026 harus berakhir tragis. Kekalahan yang dialami oleh skuad Garuda ternyata bukan semata-mata karena faktor performa di lapangan hijau, melainkan karena sebuah permainan kotor dan manipulasi yang terorganisir di balik layar. Seluruh tabir gelap ini akhirnya dibuka oleh seorang figur legendaris dunia sepak bola, Cristiano Ronaldo. Dalam pernyataan mengejutkan yang disampaikannya, Ronaldo membongkar semua kebusukan yang melibatkan mafia AFC. Ia secara eksplisit menuduh bahwa AFC memang sengaja mencurangi timnas Indonesia, memastikan agar perjuangan Garuda di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 gagal. Menurut Ronaldo, wasit yang memimpin laga krusial antara timnas Indonesia versus Irak telah menerima suap dari Adnan Dirjal, Presiden Federasi Sepak Bola Irak. Pengakuan keras Ronaldo ini menjadi penanda awal dari skandal yang menghebohkan, di mana ia bahkan secara lugas menyebut bahwa AFC adalah sarang mafia. Legenda hidup Portugal dan mantan pemain bintang Real Madrid, Cristiano Ronaldo, akhirnya membuka tabir kelam di balik kegagalan tragis yang menimpa timnas Indonesia. Ronaldo mengungkapkan kepada media Eropa dan juga melalui laporan internal AFC bahwa kekalahan 0-1 Indonesia dari Irak bukan disebabkan oleh kelemahan teknis atau strategi, melainkan karena permainan kotor, suap, dan mafia sepak bola yang menyusup ke tubuh Federasi Asia. Sebuah kalimat tegas yang dilontarkannya menjadi ringkasan dari semua masalah. Indonesia tidak kalah karena mereka lemah. Mereka dikalahkan oleh sistem yang korup dan penuh manipulasi. Laga penentuan Indonesia versus Irak di Stadion King Abdullah Stadium adalah momen yang penuh emosi. Indonesia hanya butuh hasil imbang untuk menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Namun, harapan itu hancur di tangan wasit M. Ning asal Tiongkok, yang memimpin pertandingan dengan serangkaian keputusan yang sangat kontroversial. Beberapa hari pasca pertandingan, AFC menerima banyak laporan dan protes resmi dari Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, yang menilai bahwa pertandingan tersebut penuh kejanggalan. Kasus ini kemudian dinaikkan ke meja Komite Etik AFC, di mana Cristiano Ronaldo menjadi salah satu anggota pengawas senior yang bertugas. Selama proses pemeriksaan dokumen dan rekaman pertandingan, Ronaldo menemukan indikasi kuat adanya rekayasa hasil pertandingan. Ia menelusuri adanya komunikasi yang tidak semestinya antara wasit dan pihak luar sebelum pertandingan, diikuti dengan terdeteksinya aliran dana yang mencurigakan. Investigasi berlanjut dengan pemanggilan seluruh perangkat pertandingan untuk pemeriksaan tertutup. Disinilah semua rahasia besar mulai terbongkar. Wasit M. Ning dan 3 asistennya dari Tiongkok, yaitu Zhou Jiangshang dan Shen Yanhu, serta 1 asisten lain, akhirnya tidak mampu lagi menyembunyikan kebenaran. Mereka mengaku telah menerima sejumlah uang dari pihak Federasi Sepak Bola Irak sebelum laga berlangsung, dengan tekanan untuk memastikan Irak meraih kemenangan. Nilai suap yang dibocorkan ke media mencapai ratusan ribu dolar Amerika Serikat, disalurkan melalui jaringan perantara di Timur Tengah. Cristiano Ronaldo memastikan bahwa dalang utama di balik transaksi tersebut adalah Presiden Federasi Irak, Adnan Dirjal. Ronaldo menegaskan, semua bukti mengarah ke satu nama, Adnan Dirjal. Ia menggunakan posisinya untuk mempengaruhi hasil pertandingan. Ini bukan sekadar rumor, ini fakta. Skandal ini tidak berhenti di wasit lapangan. Petugas VAR asal Thailand, Siva Kornpu Udom, juga masuk dalam daftar pemeriksaan. AFC mencurigai adanya sinkronisasi keputusan yang mencurigakan antara wasit di lapangan dengan tim VAR. Setiap keputusan yang merugikan Indonesia terjadi terlalu cepat, seolah semua sudah diskenariokan. Pemeriksaan lebih lanjut menemukan adanya komunikasi yang tidak lazim antara perangkat VAR dan ofisial Irak sebelum pertandingan. Kecurigaan ini semakin kuat ketika ditemukan bahwa beberapa keputusan krusial, termasuk tidak diberikannya penalti bagi Indonesia, tidak melalui proses pengecekan VAR sesuai protokol resmi FIFA. Cristiano Ronaldo dengan tegas menyatakan bahwa timnas Indonesia seharusnya berhak melangkah ke Piala Dunia 2026. Ronaldo memuji Indonesia, menyebut mereka bukan tim kecil lagi. Mereka punya mental besar, organisasi yang kuat, dan dukungan rakyat yang luar biasa. Namun, ia sangat menyayangkan bahwa semua perjuangan tersebut dirampas secara kejam oleh sistem yang bobrok. Ronaldo bahkan menjuluki Indonesia sebagai korban paling jelas dari praktik mafia sepak bola di Asia, dan meminta FIFA serta AFC memberikan perlindungan hukum terhadap tim-tim kecil.
Setelah pengakuan wasit, AFC bergerak cepat. M. Ning dan ketiga asistennya langsung ditangguhkan dari semua aktivitas sepak bola internasional, sementara Udom masih dalam penyelidikan. Cristiano Ronaldo memastikan bahwa AFC telah membentuk komisi etik khusus dan menegaskan bahwa tidak ada pihak yang kebal hukum, tidak peduli seberapa tinggi jabatannya. Bila terbukti bersalah, mereka akan dihukum seumur hidup dari dunia sepak bola. Skandal ini kini menyita perhatian langsung dari markas besar FIFA di Zurich. Media internasional besar seperti Reuters dan ESPN memberitakan bahwa FIFA telah meminta laporan resmi, dan Ronaldo disebut telah menyerahkan dokumen investigasi awal kepada Komite Etik FIFA. Ronaldo menekankan dampak luas dari skandal ini. Jika satu pertandingan saja bisa dibeli, maka seluruh nilai sportivitas hancur. Laporan investigasi Ronaldo juga menunjukkan bahwa motif utama skandal ini melibatkan kepentingan politik dan bisnis besar di Irak. Diduga, kemenangan atas Indonesia akan membuka jalan bagi Irak untuk mendapatkan dukungan sponsor dan dana besar dari perusahaan minyak Timur Tengah. Ronaldo menyimpulkan, inilah wajah gelap sepak bola modern. Uang berbicara lebih keras dari semangat dan kejujuran. Ronaldo menutup dengan pesan untuk rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia harus tahu, kalian dicurangi, bukan kalah. Dunia sekarang melihat perjuangan kalian. Ia berjanji akan membawa kasus ini sampai tuntas, sampai ke meja FIFA. Media olahraga ternama dunia, ESPN Sport, turut angkat bicara soal kegagalan Indonesia dan menyoroti dua sosok yang dianggap paling bertanggung jawab atas kekalahan dan kehancuran langkah Garuda di babak keempat kualifikasi. ESPN menyoroti wasit VAR asal Thailand, Sivakornpu Udom, dan pelatih kepala timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Kombinasi antara keputusan wasit yang merugikan dan strategi keliru dari pelatih Belanda itu menjadi faktor utama yang menghancurkan mimpi rakyat Indonesia. ESPN menyimpulkan, Indonesia sebenarnya memiliki potensi besar, tetapi potensi itu terkubur oleh dua hal, ketidakadilan dan kebodohan taktik. Dalam laporannya, ESPN Sport menyebut nama Sivakornpu Udom sebagai dalang utama kekalahan Indonesia di laga melawan Irak. Pertandingan yang berakhir 0-1 tersebut menjadi momen paling menyakitkan karena adanya keputusan wasit yang dinilai aneh dan merugikan Indonesia secara langsung. ESPN menulis bahwa Udom beberapa kali memengaruhi keputusan wasit utama M. Ning agar tidak memberikan pelanggaran yang semestinya bagi Indonesia. Bahkan, dalam momen tackle keras pemain Irak di kotak penalti, VAR menolak untuk meninjau ulang, meskipun tayangan ulang menunjukkan kontak yang jelas. Bagi ESPN, VAR seharusnya menjadi alat untuk menegakkan keadilan, bukan alat untuk menutupi kesalahan. Mereka menilai Udom memainkan peran besar dalam hasil akhir yang kontroversial. Lebih lanjut, ESPN menyoroti bahwa Udom terlibat dalam beberapa pertandingan lain yang keputusannya menuai kritik keras. Dalam kasus Indonesia, keputusannya dinilai tidak hanya salah, tetapi juga berpotensi mencurigakan karena konsistensi keberpihakan yang terlalu mencolok terhadap tim lawan. Mereka kalah karena keputusan-keputusan yang diambil di ruang VAR. Keputusan yang seakan telah dirancang untuk menghentikan langkah Garuda menuju sejarah, tulis ESPN. Selain wasit, ESPN juga mengkritik keras Patrick Kluivert, yang baru ditunjuk menjelang babak keempat kualifikasi. Bintang Belanda itu dianggap gagal total dalam mengatur strategi dan rotasi, serta tidak memahami karakter dan potensi pemain Indonesia. Sejak laga debut melawan Australia, tanda-tanda ketidaksesuaian strategi Kluivert sudah terlihat. Ia memaksa Indonesia bermain menyerang penuh melawan tim dengan kualitas jauh di atas, yang berujung pada kekalahan telak dan pertahanan yang porak-poranda. Kluivert justru mengulangi kesalahan yang sama saat melawan Arab Saudi. Ia menurunkan kombinasi pemain yang salah, memainkan Mark Locke dan Beckham Putra sebagai starter, sementara pemain dengan penguasaan bola dan distribusi umpan lebih baik, seperti Nathan Aon dan Tom Haye, tidak dimanfaatkan sejak awal. ESPN menilai Kluivert lebih banyak bereksperimen ketimbang memahami timnya sendiri, dan datang dengan nama besar. Namun, nama besar tidak menjamin pemahaman. Poin paling keras adalah keputusan Kluivert mencoret Marcelino Ferdinand dari skuad, yang dinilai sebagai blunder tak termaafkan. Padahal, Marcelino adalah satu-satunya pemain Indonesia yang tercatat pernah membobol gawang Irak dan Arab Saudi. Pengganti Marcelino, Ricky Kambuaya, tampil di bawah performa. Mencoretnya sama saja mematikan api di jantung permainan Indonesia, tegas ESPN. Keputusan ini menunjukkan kurangnya riset dan kepekaan Kluivert terhadap karakter pemain lokal dan pentingnya kontinuitas chemistry di tim nasional.
ESPN juga menyoroti penempatan posisi Yop Sayuri yang tidak logis. Dari winger kiri dipaksa bermain fullback kanan. Kouvert menempatkan pemain cepat di posisi yang bukan keahliannya, seperti meminta penyerang untuk menjadi penjaga gawang. Hasilnya jelas, kekacauan. Secara keseluruhan, Indonesia kalah bukan karena mereka lemah, tetapi karena sistem dan strategi yang salah arah. Semangat dan kualitas pemain hancur oleh keputusan-keputusan yang tidak masuk akal, baik dari wasit maupun dari pelatih.